kita memulai langkah untuk menuju ke tempat pekerjaan. Boleh jadi kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada saat mata kita akan terpejam pada saat ingin istirahat. Boleh jadi kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada saat kita ingin minum. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad ketika kita mengucapkan bismillah lalu bersolawat ketika kita akan menyuapkan makanan pada diri kita ataupun menyuapkan makanan kepada anak kita. Kenapa ini harus kita lakukan? Kenapa ini harus kita baca kaum muslimin? Tak lain dan tak bukan. Kita ingin diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan berharap kelak di yaumil mahsyar nanti, di mana amalan kita serba kekurangan, ibadah salat kita kurang, ibadah salat kita boleh jadi tidak sempurna, amal ibadah kita dari segi mengeluarkan zakat, dari segi puasa banyak kekurangan di sana dan sini. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, layakkan diri kita untuk senantiasa mengucapkan salawat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pengakuan bahawa kita ini benar-benar umat Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Fenomena kehidupan kita di alam nyata ini kaum muslimin, ada rumah kita yang dekat dengan masjid, ada yang jauh. Boleh jadi rumah kita ada beberapa meter saja dari masjid. Ada juga yang mencapai berkilometer. Ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilometer jaraknya antara tempat kita dengan tempat beribadah, yakni masjid yang kita jadikan, yang kita lazimkan untuk melaksanakan ibadah Jumat, yang kita lazimkan untuk menunaikan ibadah salat berjamaah. Lalu kaum muslimin rahimakumullah, di antara kita ada yang tidak memandang jauh ataupun dekatnya tempat dia bermukim ke tempat dia melakukan amal ibadah. Yang jelas akan ringan langkah kakinya menuju ke masjid, akan mudah hatinya ditata ketika dia mendengarkan pengumuman ada majelis ta'lim yang dilaksanakan di masjid. Kenapa? Boleh jadi orang ini mendapatkan kenikmatan di mana tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Nikmat apa? Yakni nikmat menjadi orang yang beriman. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf yang kami baca di awal tadi, Allah mengingatkan dua hal kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada suatu penduduk negeri. Negeri yang dimaksud di sini boleh jadi sebuah negara. Boleh jadi ini adalah satu provinsi, boleh jadi ini adalah satu kabupaten, boleh jadi ini adalah satu kecamatan, boleh jadi ini adalah desa-desa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala dengan walau anna ahlal qura. Jikalau penduduk suatu negeri itu, jikalau penduduk suatu wilayah itu, jikalau penduduk suatu tempat pemukiman itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia meyakini bahawa Allah itu ada? Apakah ia meyakini bahawa ada surga dan neraka? Apakah orang itu meyakini adanya pahala dan dosa? Apakah orang itu meyakini ada siksa dan nikmat kubur? Apakah orang itu meyakini ada hari berbangkit? Apakah orang itu mengakui ataupun meyakini bahawa ada padang mahsyar tempat kita dikumpulkan di yaumil akhir nanti? Apakah mereka itu meyakini ada hari di mana hari akan ditimbang amal baik dan amal buruk, yaumil mizan, di mana orang itu meyakini bahawa ada pembalasan baik dibalas dengan baik, meyakini pembalasan amal yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Ketika orang itu meyakini semua yang ghaib, yang belum tampak nyata secara kasat mata, belum bisa diraba oleh kulit kita, maka orang itulah yang disebut dengan amanu, orang-orang yang beriman.
Kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kepada kita, orang yang mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang gaib, orang yang meyakini lewat ucapannya, meyakini lewat hatinya, wa af'alu bil arkan, dan orang-orang yang membuktikan ucapan mulutnya, yang membuktikan pengiyaan di dalam hatinya, lalu ia buktikan semua itu dengan wattaqau, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia melakukan pelanggaran. Ketika Allah melarang, takut dia untuk melakukan hal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang dimakan bertakwa itu adalah orang yang membuktikan apa yang ia ucapkan. Orang yang ingin membuktikan apa yang ia benarkan di hatinya. Ia aplikasikan di dalam kehidupannya lewat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi panggilan azan lalu dia salat berjamaah. Dia melaksanakan puasa sunat dan puasa wajib. Orang itu membaca Al-Quran lalu mentadabburinya. Dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca. Orang ini disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang membenarkan adanya Rasulullah. Orang yang membenarkan adanya para malaikat. Orang yang membenarkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Quran. Apa yang ada di dalam kitab suci. Tidak sepotong-sepotong ia meyakini.